Menjabat Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018, September 2023, Ridwan Kamil akan melepas masa jabatannya. Sebelum menjabat Jabar 1, Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil ini menjabat sebagai Wali Kota Bandung selama 2 periode. Keberhasilannya dalam dunia politik tak terlepas dari gaya politiknya yang populis, partisipatif, dan merakyat. Tak jarang, Kang Emil turun langsung ke masyarakat, bahkan membuka ruang diskusi dengan warga di media sosial. Pada 2019, Ridwan Kamil menerima penghargaan bergengsi, yakni Inspirational Leader se-Asia Pasifik dalam acara Gov Insider Innovation Awards 2019 yang diselenggarakan di markas PBB. Kang Emil dianggap sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Salah satu programnya yang diapresiasi adalah program Desa Digital. Sejumlah pencapaian juga diklaim Kang Emil saat dirinya menjabat, diantaranya Jawa Barat kini tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Tahun 2018, sekitar 1000-an desa di Jawa Barat tercatat sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal. Di tahun 2022 menjadi 0. Digitalisasi birokrasi yang diberlakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Emil diapresiasi Menpan RB Abdullah Aswar Anas. Bahkan, Jawa Barat dipilih sebagai provinsi percontohan untuk reformasi birokrasi tematik yang berdampak langsung pada masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Akhir tahun 2022, Ridwan Kamil meresmikan sebuah masjid nan megah di kota Bandung, yakni Masjid Al-Jabar. Pembangunan masjid yang digadang-gadang sebagai masjid kebanggaan warga Jawa Barat ternyata tidak terlepas dari sejumlah kritik. Salah satunya adalah tingginya biaya pembangunan mencapai 1 triliun rupiah. Terlepas dari kontroversi anggaran pembangunannya, Masjid Al-Jabar ternyata jadi lokasi wisata religi tidak hanya bagi warga Jawa Barat, namun juga dari provinsi lain. Baik, pemirsa, sudah hadir bersama saya saat ini sosok yang sudah lama dinanti-nantikan di Konspirasi Prabu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Kang Prabu. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Kalau saya sebenarnya indah setiap saat. Nikmat Allah. Harusnya banyak yang bisa diceritakan di Konspirasi Prabu malam ini. Justru karena Februari enggak, baru bulan Juni kan sekian bulan banyak cerita tuh. Ceritanya banyak, dari mulai gabung partai, terus rencana ke depan. Tambah lagi, bentar lagi juga Kang Emil sudah selesai ya. Selesai, 2,5 bulan lagi ya. 2,5 bulan. Jadi sekitar 70-an hari lagi. 70-an hari. Kang, 70 hari lagi menuju selesai, ini nggak deg-degan nggak, Kang? Justru saya itu apa ya, orang mungkin melihatnya kayak kalau mau akhir jabatan tuh sedih gitu. Iya, iya. Saya mah enggak. Kok bisa? Karena 10 tahun, Kang, saya mewakafkan waktu ya. 5 tahun jadi wali kota, 5 tahun gubernur gitu ya. Belum punya waktu yang luang untuk pribadi kan selama 10 tahun. Sehingga kalau nanti selesai mau tarik nafas dulu, mau menikmati jadi warga biasa dulu. Kalau saya kan setiap hari ya, 90% input yang masuk ke otak saya itu problem. Pak minta petunjuk, Pak ada demo, Pak ada masalah di sini, Pak gitu kan? Iya, iya. Jadi sebenarnya menuju 5 September ini yang penting saya sehat, kemudian juga saya merefleksikan kan pencapaian-pencapaian dan lain sebagainya. Bahkan di bulan April kami lakukan survei kepuasan publik, itu yang puas dan cukup puas itu 90,6%, Kang. Ini cukup tinggi ya? Ya, sangat tinggi lah ya. Yang tidak puas 6%, artinya apa yang saya lakukan selama 5 tahun, kita mendapatkan 528 penghargaan. Berarti kan ada 528 perubahan kan? Dari manual jadi digital. Misalkan kemarin saya launching pertama kali di Indonesia, ASN Jawa Barat work from anywhere. Karena ada kerja-kerja yang tidak ada hubungan dengan pelayan publik ya. Misalkan keuangan, perencana, konseptor itu tidak perlu ke kantor. Menghemat biaya negara, ngurangin stres, ngurangin macet dan lain. Jadi itu sebanyak itu warisan yang saya lakukan selama 5 tahun. 1-2 award dari iNews pasti. Ada banyak dari grup MNC ini banyak dulu. Nah, Kang, kalau bicara kepuasan, kalau dicari ya semuanya itu pasti banyak banget, 500 perubahan gitu. Saya mau minta 3 warisan
Kang Emil yang paling bisa diceritakan kepada anak cucu nanti? Oh, 2018 saya saat jadi gubernur, saya diwariskan 1.000 desa miskin. Oke. Desa tertinggal, sangat tertinggal istilahnya. Desember tahun lalu 2022 sudah 0. Jadi dalam waktu 4 tahun kita bisa menghilangkan status desa miskin hanya dalam 4 tahun. Karena kita ada program gerbang desa. Betul-betul nol. 0. Kan yang memberi status kan pemerintah pusat. Jadi di Indonesia Itu ukurannya apa aja tuh Kang sampai Ya. akhirnya bisa ratingnya tuh 5, sangat tertinggal paling parah, tertinggal juga udah parah, berkembang, maju, mandiri. Oke. Nah ukurannya dari infrastruktur, ekonomi, pengangguran, jumlah kemiskinan dan lain-lain lah kira-kira ada ukurannya. Itu yang saya banggakan karena konkret ya. Yang kedua yang saya banggakan adalah performa ekonomi. Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Ya. Investasi 5 tahun terjaga kita selalu ranking 1 Kang. Jadi investor itu senang ke Jawa Barat. Terakhir 175 triliun. 1 triliun sama dengan 1.000 lapangan pekerjaan kan. Terus kenapa mereka investor suka? Karena infrastruktur kita tuh dianggap paling banyak. Kereta api cepat akan beres Agustus. 9 ruas jalan tol sedang dibangun. Cisumdawu juga beres Agustus. Pelabuhan terbesar tercanggih Patimban juga di Jawa Barat ya dan lain sebagainya. Jadi itu ada ekonomi. Yang ketiga adalah politik yang sifatnya fisik, yaitu Al-Jabar. Oh, Al-Jabar. Saya pernah datang ke situ. Iya, itu maaf ya, saya nanti nggak ada, saya pensiun, mungkin Ridwan Kamil meninggal dunia. Tapi yang namanya Masjid Al-Jabar, yang selama 70-an tahun kita tidak punya, nebeng ke Masjid Agung Bandung, sebagai masyarakat yang muslimnya paling besar, sekarang punya masjid terkeren, terbesar, terindah, yang kami kerjakan selama 5 tahun. Saya dan Bung Karno itu kan backgroundnya sama, insinyur lah ya. Bung Karno itu ada politik arsitektur Kang. Jadi arsitektur. Namanya politik arsitektur Bung Karno itu. Jadi membangkitkan rasa percaya diri karena kita memiliki sesuatu yang fisik. Nah, waktu merdeka kan kita tidak punya apa-apa. Ya. Kecuali sejarah kita merdeka dari Belanda. Dibangunlah Gelora Senayan, sekarang GBK kan. Dibangunlah Monas, dibangunlah Bundaran HI, dibangunlah Semanggi dan Istiqlal. Betul, Istiqlal. Itu politik arsitektur supaya bangsa kita yang baru merdeka, bangga baru merdeka sekian belas tahun, sudah punya ini, yang dilihat orang kan begitu. Jadi Al-Jabar ini buat sosok Kang Emil adalah sebuah bentuk politik arsitekturnya Ridwan Kamil begitu. Ya. Pemimpin itu kan beda gaya ya. Kepribadiannya harus sama, jujur, disukai, dekat dengan rakyat, solutif lah ya. Tapi background mindsetnya kan beda-beda. Saya dari dunia teknik mungkin ya, seperti Bung Karno. Ada yang dari ilmu sosial, ada yang dari ilmu agama. Itu tuh mempengaruhi ekspresi-ekspresi dalam kepemimpinan. Makanya saya itu sangat teknokratis. Jadi saya itu politikus yang teknokratis, berbasis data, before afternya diukur tadi 1.000 desa miskin, sekarang 0 kan. Dulu kebebasan pers ranking 29, sekarang ranking 2, keterbukaan informasi publik dulu ranking belasan, sekarang ranking 1, kinerja, nah ini juga saya banggakan kinerja ASN, PSN kita, ASN dan PNS kita, sekarang ranking 1 mengalahkan kementerian, ada ukurannya merit system. Jadi itu hanya bedanya. Nah ini berita pencapaian ini susah viral. Yang viral mah yang negatif. Ya, misalkan maaf ya, dari 100% pencapaian ada 1-2 yang jelek lah. Kritik jalan, kritik gitu. Itunya yang mengemuka, melupakan 99% perubahan positif yang memang susah viralnya di era viralisasi medsos. Walaupun di Instagramnya Kang Emil yang besar begitu. Makanya medsos saya itu pertahanan. Orang boleh, maaf ya, mengkritik saya jawab. Tapi saya kan punya 20 juta followers, saya posting di media sosial pencapaian, klarifikasi terhadap tudingan kan. Jadi tapi kan nggak semua pemimpin punya benteng pertahanan semasif saya. Jadi poinnya di era ini saya
harus menyeimbangkan viral negatif, maaf ya, dengan viral positif. Makanya saya wajibkan 40 dinas saya punya akun medsos yang komprehensif. Jadi dinas perhubungan harus ada YouTube-nya, harus ada Twitter-nya gitu. Tiap hari harus konten untuk melaporkan ke masyarakat. Takut masyarakat begini, ini kerja Satpol PP apa aja sih? Ini kayak gitu kan? Ya udah saya bilang lihat aja akun-akunnya. Nah, dengan begitu komunikasi publik ini baik. Walaupun tetap kesimpulan saya berita baik susah viral. Kang, tapi bicara tentang sosial media Kang Emil ya, saya sebetulnya masih punya pertanyaan lain sih tentang Jabar. Tapi ini menarik tentang tadi Kang Emil berbicara tentang kritik. Pasti Kang Emil juga tahu dan saya juga baca di komentarnya, kan saya follow juga nih Kang Emil. Kang Emil mah kalau dikritik susah katanya, suka nggak terima. Itu Kang Emil gimana merespon itu? Jadi gini ya, saya melihat yang mengkritik itu sebenarnya dia tidak adil juga. Dia tuh ingin mengkritik tapi satu arah. Ya. Pada saat pemimpin menjawab dengan data, maaf ya, dengan argumentasi sebagai hak jawab, dianggap baper. Jadi sekarang tuh ada labelisasi. Kalau pemimpin menjawab kritikan sama dengan baper. Pak Ridwan mah baperan. Padahal saya menjawab. Kalau baperan mah kan kalimat saya kalimat maki-maki, kalimat emosional. Ini kan sih enggak ya, gitu kan? data. Ya. Terus saya suka nge-tag, ngepin misalkan. Ya, kok Pak, saya ngeritik, tapi please jangan dipin ya. Saya bilang, kamu tuh menggunakan ekosistem medsos, tapi pada saat yang dikritik mau menggunakan mekanisme medsos juga, kamunya nggak mau. Jadi kan nggak fair juga. Maksud saya dipin itu supaya jadi diskusi, bahwa ini ada poin yang menjadi hot topic atau hot comment, ya silahkan. Sehingga seolah-olah sekarang, kalau Ridwan Kamil ngepin itu sama dengan ngasih peluit supaya pendukungnya ngebully kan begitu. Nah, saya bilang juga sederhana. Kamu dikritik, kamu ngeritik mau, pas dikritik balik sesama netizen, nggak mau. Seolah-olah saya mengomando. Gimana seorang saya mengomando netizen kan nggak ada. Nah, tapi ini proses pendewasaan ya, proses pendewasaan. Apalagi surveinya. Netizen Indonesia itu kan surveinya terjulit se Asia Pasifik. Terjulit. Kita break dulu. Kang Emil, kita akan berbincang lagi tentang banyak hal tadi ya. Cerita-cerita Kang Emil selama 4 bulan menunggu data ke konspirasi Prabowo akan dibongkar lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama Kang Emil. Jadi juga, pemimpin tuh kadang-kadang harus ikut populisme, maunya rakyat gitu. Kadang-kadang harus nahan diri. Berapa sih bayaran tertinggi yang pernah Kang Emil dapat sebagai arsitek proyek apakah itu? Waduh, ini buka dapur ya. Buka dapur.